temenan dalam mencintai Allah itu temenan banget gitu. Nah, kenapa harus menghasilkan cinta? Karena kemarin kita sudah bicarakan, kita sudah membicarakan karena ilah itu sesuatu yang dianut, dia menjadi panutan. Orang yang tidak akan, jadi orang tidak akan manut atau taat kalau tidak memiliki kesetiaan atau loyalitas. Tidak akan setia kalau tidak ada cinta. Jadi tuntutan syahadatain itu adalah tuntutan untuk loyalitas, dan loyalitas itu diperoleh dengan cara kita mencintai Allah dan Rasul-Nya itu. Nah sekarang cinta yang seperti apa yang dimaui? Jadi yang pertama itu al-mahabbah. Nah cinta yang dimaui itu yang seperti apa, teman-teman sekalian? Dalam konteks interaksi kita, tafaul kita dengan syahadatain itu. Nih ya. Cinta yang dituntut dalam interaksi kita dengan syahadatain. Satu. Nah itu tadi ya. Kamalul hub. Jadi cinta yang sempurna, yang nggak dibagi-bagi. Memungkinkan nggak seseorang menyatakan cinta kepada Allah tetapi cintanya dibagi gitu dengan yang lainnya? Masuk aktivis dakwah kampus, dia menyatakan cintanya kepada Allah, tetapi di sisi yang lain dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan kalau dia mencintai Allah. Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu untuk senantiasa kita jaga. Cinta kita adalah cinta yang sempurna. Kira-kira gini ya. Allah maunya apa, kita turuti. Sementara apa yang dimaui oleh orang lain, ya kita turuti. Padahal yang dimaui oleh sesuatu yang dilakukan oleh publik, yang dilakukan oleh yang lain itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu kan dimaui oleh Allah. Tetapi ngajinya seperti apa? Nah, itu yang kadang-kala kita perlu untuk menimbangnya kan. Terus misalnya ngaji, terus dalam ngaji itu kita dangdutan. Kira-kira kalau menurut antum kira-kira piye? Atau malah bergoyang dengan musik yang hingar-bingar. Anu ya. Kalau yang sering kali muncul di tengah masyarakat kita apa? Sholawatan. Sholawatan itu sesuatu yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, tetapi cara bersolawat itu sesuatu yang mengundang kemaksiatan. Itu kan, itu namanya, lo cintanya nggak sempurna. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan hal-hal seperti ini. Di satu sisi kita menyatakan cinta kita kepada Allah, tetapi di sisi yang lainnya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah itu namanya bukan kamalul hub, bukan mencintai dengan sempurna. Kalau kasus-kasus di dakwah kamus apa? Yang kayak model kayak kita ada nggak? Ada mas. Apa? Oh, rapopo. Biasanya tuh kayak ibaratnya berdakwah dalam kampus, tapi misal kayak pakai dana masih digelapin dananya gitu. Oh ada ya? Ada. Saya kaget itu. Dana digelapin. Tapi yang terbaru yang gigit sama saudara. Oh. Itu kan dakwah kampus. Oh bukan. Kalau dakwah kampus, itu berarti dakwah kampus sih dakwah kampus ya. Dakwah kampus. Kenapa sih? Insyaallah ada. Gigit-gigitan ya. Sama saudara. Ya, sama saudara. Oke, jadi Ini kayaknya kita misalnya di dakwah kampus, di satu sisi kita rapat itu kan syura itu kan sesuatu yang baik. Tetapi praktik ketika syura
Nah, gibah, berantem. misalnya berkhalwat, kita bercampur antara ikhwan dan akhwat, misalnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Karena yang kedua adalah kalau cinta kita itu dalam konteks syahadatain itu dituntut untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mahabbatu ma'ahabbullah wa rasuluhu. Kita dituntut untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, berarti tuntutan yang kedua itu, teman-teman, kita didorong untuk tadi ya menyamakan frekuensi kan. Apa yang dicintai oleh Allah, kita mencoba untuk menyamakan frekuensi. Apa yang dicintai oleh Rasulullah, kita berusaha untuk menyamakan frekuensi. Karena kita ingin apa yang dicintai oleh Allah itu kita cintai. Apa yang dicintai oleh Rasulullah itu juga kita cintai. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tuntutannya adalah apa yang dibenci Allah kita benci, apa yang dibenci oleh Rasulullah juga kita hindari. Nah, keseluruhannya kan kita kira bahasa sederhananya adalah kita berusaha untuk menyamakan frekuensi kita dengan Allah dan Rasulnya. Ini tuntutan yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi cara kita berinteraksi, yang pertama berarti kan menyamakan cara kita berinteraksi adalah menyamakan frekuensi kita dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang dimauin oleh Allah, apa yang dimauin oleh Rasulullah SAW. Itu kita coba samakan. Nah, kuncinya adalah al-mahabbah. Nah, ini yang pertama tadi ya. Cinta yang pertama itu. Bahkan kira-kira ya teman-teman. Poinnya itu adalah tidak boleh sama cintanya loh ya. Jadi tadi, di satu sisi kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi di sisi yang lain kita juga itu kan sama saja kita menyamakan cinta kita antara cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesuatu yang lain selain Allah SWT. Contoh-contoh yang lain apa? Biar kaya. Cinta cinta kita dengan Allah dan cinta kita dengan yang lain itu bobotnya sama. Semestinya bobotnya lebih kita utamakan Allah. Nanti pembahasannya ada tingkatan-tingkat cinta, nanti kita bahas di Mahabbatullah ya, di sesi yang lain ya. Yang kedua, tidak boleh lebih cinta kepada yang lain. Jelas kalau itu ya. Yang ketiga, harus sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubbalillah tadi. Harus berarti bobotnya itu harus lebih banyak kita berikan cinta kita kepada Allah dibandingkan dengan yang lain. Tadi kan masa UAS. Itu kira-kira tolak ukurnya saat-saat seperti ini kan mungkin godaannya banyak banget. Di satu sisi ada dorongan kita, misalnya gini ya, antar UAS, ya Allah, ini anu banget ya, ini kopi ya. Terus sampai kita melupakan yang paling ekstrim, misalnya sampai kita melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas kita kepada Allah. Nah itu namanya yang kedua tadi ya, kita lebih memprioritaskan sesuatu yang lain dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hanya gara-gara biar kita iso nggarap tugas dengan baik. Nah itu bagian dari, nah itu mungkin nggak sampai segitunya ya. Nah biasanya godaan kita apa ya? Mangkat kok. Mergo, apa pengalamanmu piye tan?
Makanya nanti di kalangan para sahabat cerita-cerita seperti ini kan di kalangan masa-masa Rasulullah yang kayak gini kan juga ada ya orang-orang yang lebih cenderung untuk mengedepankan cinta kepada yang lain dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Antum masih ingat cerita tentang Jad bin Qais? Yang suatu saat Rasulullah SAW memanggil beberapa orang sahabat untuk dimintai tugas mengorek informasi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Romawi. Jadi beberapa orang sahabat itu dikirim untuk ke Bani Asfar. Bani Asfar itu satu kawasan lokasi yang di bawah kendali teritorialnya orang-orang Romawi. Salah satu di antara orang yang diminta itu adalah Jad bin Qais. Selama 1 tahun dia diminta untuk berada di kabilah Bani Asfar itu untuk mendapatkan informasi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Romawi itu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Jad bin Qais? Nanti teman-teman bisa lihat di surat At-Taubah ya, ayat 40 dan seterusnya itu. Jadi yang dilakukan dia bilang pada Rasulullah, ya Rasul, jenengan kan tahu kalau saya itu sebenarnya orang yang tidak tahan dengan perempuan. Saya itu adalah orang yang tidak tahan dengan perempuan. Nah, jangan saya dijerumuskan ke dalam fitnah toh. Kalau saya diminta untuk bertugas di Bani Aswar, itu artinya saya dijerumuskan ke dalam fitnah. Kan saya orang yang sangat gampang tergoda oleh perempuan. Sementara kan perempuan-perempuan Bani Aswar itu kan cantik-cantik, ayu-ayu gitu. Nah, nanti saya tergoda gitu. Saya gampang tergoda, apalagi tinggal di sana selama 1 tahun. Wah, gawat gitu. Jadi, teman-teman, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jad bin Qais itu kan menghindar dari tugas dan tanggung jawab. Alasan ini kan alasan yang sebenarnya dibuat-buat. Kita kan kayak Islami, padahal sebenarnya dia lebih mementingkan dirinya sendiri karena tinggal di Bani Asfar itu penuh dengan resiko. Sementara di satu sisi ada tugas dari Rasulullah SAW, itu tugas dari Rasul loh. Dan dia berusaha untuk menghindar dari tugas-tugas itu. Itu artinya mana yang lebih dia cintai? Tugas Rasul ataukah dirinya sendiri? Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Yang kayak gini kan banyak. Makanya seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, ketika kita itu disersi, atau bahkan sebenarnya pending dari dakwah, itu kan diingatkan. Karena yang lebih dicintai oleh Allah adalah beramal. Sementara kita memburu dunia dengan meninggalkan amal, itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya gitu. Bisa dipahami ya? Apapun bentuknya. Sekali lagi apapun bentuknya. Bisa jadi dorongannya adalah aku kepengen gak lulus. Dorongannya adalah aku segera rampung skripsine. Atau yang lainnya gitu. Atau aku butuh memburu karir. Tetapi persoalannya kita melakukan tindakan-tindakan itu dengan cara kita mengesampingkan tugas-tugas dan amal-amal kita itu. Makanya pesan Al-Quran adalah wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu itu ke dalam jurang kebinasaan. Kan kita tahu ya, ayat itu sebenarnya diturunkan seperti apa. Ketika salah seorang di antara anak-anak muda ketika menghadapi pasukan menghadapi Romawi, dia menyeruak maju ke pasukan lawan, sementara pasukan-pasukan kaum muslimin yang lain itu masih tetap berdiam diri gitu. Beberapa orang di antara pasukan itu komentar, laki-laki ini bocah ini menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan ini. Ini nekat, bocah ini nekat banget gitu. Lalu salah seorang sahabat yang senior, masih ingat siapa namanya? Usianya 90 tahun. Tapi masih tetap ikut dalam pertempuran. Bayangkan ya. Itu kan saking dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya, yang semestinya dia itu mendapatkan rukhsah. Itu dia pengen, aku tetap ikut berperang. Karena perintah Allah itu, kata dia. Perintah Allah itu adalah infiru khifafan wasikolan. Berangkatlah kamu dalam situasi berat ataupun ringan. Ketika anak-anaknya melarang itu, dia bilang, kamu yang masih muda, itu berarti kamu berangkat dengan situasi yang lebih ringan. Sementara usia tuaku itu, dengan seluruh
kerepotannya itu adalah aku berangkat dalam situasi berat. Nama sahabat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansori, teman-teman sekalian. Dia bilang, dia ngoreksi nih komentar-komentarnya para sahabat yang ngomongin tentang anak muda itu. Dia bilang, bukan begitu, bukan begitu. Ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kondisi kayak gitu, enggak. Bukan untuk ditafsiri seperti itu, enggak gitu. Kata dia, ayat itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kami sahabat-sahabat senior sudah mendapatkan kemenangan dakwah, sudah Fathul Makkah, lalu mulai bermunculan kader-kader baru yang sudah muda, yang lebih muda, lebih fresh. Lalu kami mulai punya pikiran-pikiran yang kelihatannya logis. Ini kemenangan dakwah sudah kita peroleh, kader-kader baru sudah mulai bermunculan. Dulu kita tinggalkan perniagaan kita untuk jihad fisabilillah. Dulu kita tinggalkan harta-harta kita untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semuanya sudah kita peroleh, dakwah sudah menang, kader-kader baru sudah bermunculan. Sekarang kita yang sudah beramal gitu tuh. Saatnya kita untuk membenahi kondisi ekonomi kita. Saatnya kita perhatikan sawah dan ladang-ladang kita. Kata Abu Ayyub, nah ini pikirannya sahabat-sahabat Ansor waktu itu. Ketika mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, Allah turunkan diingatkan, wala tulku biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Tetap kamu berbuat baik. Jadi teman-teman sekalian, ketika para sahabat itu mulai geseh gitu, Allah langsung mengingatkan gitu. Jadi Allah langsung tegur, Allah langsung ingatkan. Nah kalau konteks kita kan, nah antum kan ya udah mungkin memburu dunia berupa harta loh, tapi lulus kuliah, terus apa meneh? Ya, gawean, untuk kerjaan gitu, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin orang-orang seperti saya ya karir gitu. Nah yang ditegur oleh Allah ketika semua itu dilakukan dengan cara menanggalkan amal dan jihad fisabilillah itu. Wah, aku kata spending saya lah. Aku kudu kudu nggarap skripsi gitu. Pada kenyataannya beberapa teman yang mempending skripsinya rampung, padahal dia sudah mending. Tapi yang kayak gini kan perlu ada solusinya kan? Apa solusinya? Solusinya bukan meninggalkan dakwah dan tarbiyah, bukan begitu. Solusinya adalah mengurangi frekuensinya atau mendistribusikan kerja secara berimbang. Tapi bukan terus kita meninggalkan aktivitas. Repotnya kan gini toh. Wes dakwah dan tarbiyah ditinggal ke. Aku harus fokus skripsi sik, iki mutarobiku dicekel sik ya gitu. Wes awake dhewe ora membina skripsi nih ora rampung-rampung gitu. Jadi anggar arep nulis ngono ki delongap-delongop gitu, ya Allah, iki nek gawe skripsi iki huruf pertama apa ya gitu. Idenya piye ya gitu ya. Dua-duanya kita ya. Iki ora rampung, yang kedua dakwah ditinggalkan. Nah, yang kayak gini teman-teman sekalian, kita perlu untuk hati-hati ya dalam mengelola dan memanage ya. Nah, teman-teman sekalian, makanya tidak boleh sama cintanya, apalagi di bawahnya. Yang harus kita lakukan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu melampaui. Makanya cerita tentang Suhail. Suhail bin Amr Arumi itu, yang orang Romawi. Dia kan kira-kira imigran ke Mekah, lalu berusaha di Mekah, sampai akhirnya dia mendapatkan harta yang memadai, yang cukup. Ketika dia penuh dengan kerinduan untuk bisa menyatu lagi dengan Rasulullah yang ada di Madinah, maka dia susun rencana untuk hijrah ke Madinah. Dia susun rencana itu. Harta dia yang ada di Mekah itu dia taruh di depan pintu. Di beberapa riwayat disebutkan ditaruh, disembunyikan di depan pintu. Beberapa yang lainnya itu dia titipkan pada orang lain. Lalu dia berangkat. Begitu dia berangkat, dia dicegat. Enak ae, kowe metu saka Mekah gitu. Kowe nanti gitu. Kata Suhail, aku mau ke Madinah. Ora iso, kowe dhisik iki teko rene melarat. Hartamu nggak boleh dibawa. Teko melarat, lunga melarat. Kamu nggak boleh bawa.
Kata Suhail, oke, oke, asalkan aku diperbolehkan untuk pergi. Oke, nggak masalah, kata kata orang-orang Quraisy. Mana hartamu? Nah, aku mohon untuk diizinkan keluar. Hartaku kamu ambil di depan pintu, kamu gali aja di depan pintu. Kalau kamu masih kurang, ambil yang dimiliki oleh milikku itu yang aku titipkan. Akhirnya dia bisa lolos. Dan orang-orang Quraisy itu mengatakan, kita tahu ya dalam riwayat ya, orang-orang Quraisy mengatakan Suhel rugi, alah bangkrut, bangkrut. Kira-kira bahasa kasarnya itu, goblok, goblok gitu. Wong kok pekok banget gitu loh. Harta yang kamu cari, yang kamu kumpulkan itu, kamu tinggalkan hanya untuk ke Madinah. Ah, goblok banget gitu. Goblok banget gitu. Tapi itu yang dipilih kan? Itu yang dipilih karena berjumpa dengan Rasulullah itu jauh lebih dicintai oleh Suhail dibandingkan dengan harta yang dia miliki itu. Makanya begitu sampai di Madinah, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Suhail untung, Suhail untung, Suhail untung. Suhail nggak rugi seperti halnya omongannya wong Quraisy. Nah itu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Itu cara kita menempatkan cinta kita kepada Allah itu melampaui cinta kita kepada yang lainnya. Berat, mungkin berat, tetapi kita kadangkala diminta untuk latihan terus-menerus. Dalam konteks kita berinfak, dalam konteks kita memberikan waktu kita, memberikan perhatian kita, itu adalah cara-cara kita menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga kadang-kadang kita harus bergadang, suro, rapat, itu kan capek nggak? Ya capek loh. Wong tekong ini ya bukan perkara yang sederhana, udan-udan lah mending saja kan gelundang-gelundung neng kos-kosan gitu. Tapi seringkali kita mikir, mana ya yang lebih dicintai oleh Allah, mana yang lebih diridai oleh Allah SWT. Gitu ya. Yang berikutnya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu tadi ya. Mahabbatu mahabbullah wa rasuluhu. Eh, Kadang-kala teman-teman ada sesuatu yang awak dewi kira seneng gitu. Tetapi karena itu dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk menyamakan frekuensi. Ada kan kondisi-kondisi yang sebenarnya awak dewi kira seneng banget. Sholat yang masjid ngono kan sopo sing hobi tuh. Kan yo hampir sebagian besar kita kan sebenarnya sholat ke masjid itu sesuatu yang nggak menyenangkan. Tetapi karena itu dimaui oleh Allah dan Rasulnya, maka kita menunaikannya. Sholat malam itu kan sesuatu yang berat. Tetapi yang berat itu bukan berarti kan ya. Jadi sesuatu yang berat itu kita tunaikan karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya beramal itu kan bukan perkara berat dan ringan, iya kan? Jadi ikhlas itu kan bukan perkara berat dan ringan. Oh, ringan berarti ikhlas. Bukan begitu gitu. Coba perhatikan ini ya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu untuk berperang. Seneng apa dah? Allah mengatakan loh, wa huwa kurhul lakum. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Iya kan? Jadi artinya ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tetapi kewajiban itu belum tentu frekuensi dengan diri kita, dengan minat kita itu. Wa huwa kurhul lakum loh, teman-teman sekalian. Syura, sapa sing seneng? Ana di antara antum terus hobine surah, alhamdulillah ya Allah gitu. Seneng banget gitu. Likok misalnya gitu. Halakoh, kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Kok cuma nek murabine wis krik-krik ngono. Wis krik-krik jelei. Ono yang kayak gitu kira-kira ada. Situasi ketika halakoh kita itu sebenarnya nggak menyenangkan. Ada kan? Jadi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ada sesuatu yang kita itu tuh nggak kita sukai gitu. Tetapi itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi berarti kan
kewajiban itu tidak senantiasa menyenangkan. Tetapi itu harus kita lakukan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi loh, yang kamu anggap baik itu, jadi padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi yang kamu benci itu ya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu dia baik loh untuk kamu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu, yang kamu sukai itu, dia syarrul lakum, dia buruk untuk kamu. Jadi, antara suka dan benci itu ada penilaian yang sangat subjektif. Nah, tolak ukurnya itu bukan pada subjektivitas penilaian kita, tetapi pada tolak ukur yang dimaui oleh Allah dan Rasul-Nya. Bisa difahami ya, teman-teman. Misalnya gini ya. Kan ada orang itu hidup itu hanya sekedar pada sesuatu yang aku senengi. Nek orang aku senengi, aku nggak mau. Sesuatu yang aku benci, aku nggak mau. Sesuatu yang aku senangi, mesti aku lakukan gitu. Jadi tolak ukurnya itu adalah suka dan tidak suka. Tetapi itu subjektif. Semestinya tolak ukurnya itu, ini kan, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan penilaian subjektivitas diri kita. Aku aktif nih, jelai wong-wong jelai kabeh gitu. Itu namanya subjektivitas diri kita. Padahal makanya rumusnya asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi loh. Jadi penilaian-penilaian yang subjektif dari kita itu nggak selalu presisi gitu loh masalahnya. Makanya Allah mengatakan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik. Bisa jadi loh, kamu ikut halakoh itu, kira-kira gitu ya. Sing murabine jelai mau ke, sing krik-krik mau ke, yang tidak terbuka, tidak open. Bisa jadi dia wa huwa khairul lakum. Itu bagus bagi kamu. Mungkin antum pernah ketemu karo murabi sing ngeranti perasaan. Bisa jadi wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu bagus bagi kamu. Kadang-kadang kita ketemu dengan ikhwas yang baperan dalam konteks dakwah ya. Bisa jadi loh, di balik itu sebenarnya Allah sedang membelajarkan kita pada banyak hal. Nah, makanya tolak ukurnya itu ya, teman-teman, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau hanya mendasarkan pada diri kita, itu subjektif banget. Oke banget kok, sesuatu yang kita tidak sukai. Nonton drakor, ngono gitu, itu kan sesuatu yang kita sukai. Tetapi wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi loh, sesuatu yang kita sukai itu begitu berlebihan, dia nggak baik untuk kamu itu. Jadi ada sesuatu yang itu sifatnya subjektif banget gitu. Penilaiannya subjektif banget. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih ngerti. Sementara seluruh penilaian-penilaian kamu itu subjektif. Kamu itu banyak yang nggak ngertinya sebenarnya. Jadi kamu banyak yang nggak ngertinya. Nanti ya teman-teman, awake dhewe kuliah terus rekoso banget gitu. Kadang-kala orang duit. Tetapi rupa-rupanya di masa-masa berikutnya yang kita ceritakan itu kan bukan sesuatu yang gampang-gampang. Yang kita ceritakan pada orang itu ternyata sesuatu yang ora gampang ketika kita dulu melakoni. Antum kuliah bayar SPP angel banget gitu. Itu kan ketika kita melakoni itu rasa-rasanya ya Allah piye ya gitu. Arab lulus ngono Mas. Iki piye to wis gari maknul ngono. Iki karepe Allah piye to gitu. Gari maknul ngono. Tapi suatu saat itu yang akan jadi cerita. Coba misalnya kamu ketemu dengan orang terus suatu saat ya, misalnya 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang terus aku arep lulus ki gampang loh ngono. Ujian gampang.
Nggarap skripsi gampang, gampang. Di rumah kayak kira-kira enak apa ora? Ora enak. Opo gitu wong kok kemampleng umuk bener-bener. Cokot wae. Jadi kadang-kadang sesuatu yang ketika kita ngelakuin itu, ya Allah, kasarnya kayak ngene iki piye ya Allah, jalan keluarnya piye ya gitu. Tetapi suatu saat itu kita lampaui, Allah kasihkan kemudahan-kemudahan setelah itu dan itu menjadi inspirasi bagi semua orang. Ya, benar ya. Makanya kata sebagian besar ulama, mahabbatu mahbub al-mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Mencintai yang dicintai kekasih adalah tanda kesempurnaan cintanya kepada kekasih itu. Apa Om Jon? Kowe sing dicintai sama Afid apa Jon? Soleha. Mencintai yang dicintai kekasih adalah tanda kesempurnaan cintanya kepada kekasih itu. Apa yang dimaui oleh Allah, lalu kita tunaikan, kita mencintainya, maka itu menunjukkan tanda kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Nah, level pertama interaksi adalah cinta ya. Nah, kuncinya adalah menyamakan frekuensi kita dengan Allah SWT. Oke ya, ini tadi sudah kita bicarakan. Nah, tanda-tanda cinta itu, satu, ittiba rasul. Kenapa? Karena di surat Al-Imran ayat 31 itu, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu artinya bentuk tanda cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti seluruh apa yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat berusaha untuk mengidentifikasi. Nah, apa Om John, para muhibin itu kan biasanya mereka tanpa sadar mengidentifikasi dirinya itu seperti halnya yang dicintai itu. Dan itu kadang-kadang tanpa sadar gitu. Apakah dia sadari atau tidak gitu. Begitu muhibinnya Gus Baha ngono iki terus anggere anu mlakune ya sing ngene gitu, terus udah ngene gitu. Jadi saking dia mengidentifikasi bahwa dia mencintai Gus Baha gitu. Padahal Gus Baha ya tidak ingin gitu-gitu amat gitu. Tapi itu menunjukkan kan ya teman-teman ya, sampai orang itu ingin mengidentifikasi dirinya itu seperti halnya yang dicintai itu. Jadi, nah para sahabat itu saking cintanya pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengidentifikasi apapun yang dilakukan oleh Rasul itu dia berusaha untuk menunaikannya itu. Nah kita berusaha untuk hal-hal begitu ya, sekecil apapun gitu. Pekan-pekan ini saya harus membaca ulang bukunya Syekh Abbas Asisi karena diminta menemani Pak Cah untuk membedah buku itu. Judul bukunya adalah apa Om Jan? Bagaimana menyentuh hati. Antum sudah sama saya wis maca? Bagaimana menyentuh hati. Antum baca itu ya, buku itu ya. Bukunya ringan banget kok, isinya cerita gitu. Isinya cerita. Tetapi menurutku yang paling menarik dari buku itu adalah bagaimana Syekh Abbas Asisi itu berusaha untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu ternyata menjadikan beliau sebagai da'i yang magnetis. Orang pendadak sinau teori kira-kira tidak harus kita kagum dengan teori-teori komunikasi, psikologi komunikasi barat gitu. Menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, itu ternyata efeknya sangat luar biasa dan itu dialami oleh beliau. Hal yang paling kecil gitu ya. Sekali lagi hal yang paling kecil. Misalnya Nabi menyampaikan ada 4 orang yang diharamkan tersentuh oleh api neraka. Apa saja itu? Masih ingat nggak? 1,
orang-orang yang hayyin. Ini 4 orang yang dia tidak tersentuh oleh api neraka. Satu namanya hayyin. Hayyin itu adalah mereka yang tidak bersumbu pendek. Orang gampang berangasan. Itu hayyin. Yang kedua, layin. Itu orang yang lembut. Tutur katanya lembut, santun, tertata. Itu namanya layin. Yang keempat adalah koribin. Koribin itu karib, bersahabat. Nek wong Yogyakarta apa jenenge? Nek ngene iki, koribin iki. Nah, grapya semana. Wah, sakjane iki anu hadis iki Jogja banget lho. Jogja banget lho iki. Yogja iki, hadis Yogja iki. Yang keempat adalah sahlin. Sahlin ki wongnya gampang gitu, ora rumit. Jadi dosen ngono ki ya ora rumit. Pak, minta tanda tangan, sesok. Nah, itu rumit. Itu rumit. Yuk jaluk tanda tangan. Aduh ora ono anu ya. Kowe ruko langsung ruko terus tanda tangan di situ tuh. Itu rumit. Arep jaluk tanda tangannya diangel-angel iku jenenge wong rumit kuwi. Nah, teman-teman, 4 ini ya. Coba kalau ini kita dalam kehidupan sehari-hari, ini kita latihan untuk menerapkan itu ya. Salah satu amal kita itu adalah berusaha untuk sebagai dai dan murabi itu kita berusaha untuk menempatkan ini. Terus setiap poin itu antum turunkan. Iki apa ya? Nek ben apa tadi? Hayin itu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Aku perlu latihan apa ya? Oh, aku perlu latihan untuk tidak emosi. Kalau ada orang yang menyinggungku, kalau ada orang yang menyindirku gitu. Misalnya gitu ya. Terus lain, itu apa yang harus aku lakukan ya? Oh, aku perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya, nah aku takok karo mutarobiku, besok meneh aku tidak akan mengulangi pertanyaan yang sama, tetapi aku akan bertanya yang progresif. Kan kadang-kadang ono toh murabi sing takoki gur basa-basi. Dek, kamu agendanya pekan ini apa? Anu Mbak, aku persiapan pemira, pemilu mahasiswa. Oh, iya, 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 iya. Katanya kayak anu toh. Pekan berikutnya, takut meneh. Adik-adik, dek, kamu agendanya pekan ini apa gitu. Itu jelek banget saja ya. Kenapa? Oh. Berarti pertanyaan kemarin itu saja gur pertanyaan basa-basi. Semestinya pertanyaan berikutnya apa? Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Oh, jadi murabi itu bukan murabi basa-basi, bukan murabi gimmick. Nah, itu cara kita untuk menerjemahkan kata lain itu tadi ya. Berarti cara kita bertanya, cara kita bertutur gitu, itu sesuatu hal yang betul-betul bagian dari penerjemahan itu. Dan banyak yang lainnya. Nah, antum baca itu ya bukunya Syekh Abbas Asisi itu. Bagaimana hal-hal yang paling sederhana, senyum, tidak meremehkan hal-hal yang kecil, itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata efeknya sangat luar biasa. Oke, yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Nah, itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu artinya ada momen-momen tertentu yang kita itu mengorbankan apa yang kita miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks waktu kita, harta kita, kesempatan-kesempatan kita, perhatian kita, itu kita curahkan sepenuhnya di jalan dakwah ini. Nah, itu bagian dari bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Perhatian antum kepada mutarobi, itu perhatian antum terhadap dakwah, itu bagian dari jihad kita di jalan Allah SWT. Gitu ya. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Karena kata ulama, mahabbatul mahbub la tunalu illa biihtimalil makruhah. Jadi mencintai kekasih itu tidak akan tercapai kecuali dengan menanggung segala resikonya.
Ya antum kalau wis mencintai kayak anu gitu, seseorang yang mencintai itu, wah dia pol-polan. Meskipun itu ora seneng ngono ki ya dilakoni gitu. Karena itu bagian dari pengorbanan. Ono ikhwah gandeng wis seneng banget mau ngelamar nggone iki jan ora wis wangel nggone nyelempit wangel belik ngono ki. Situasinya wis ora ora gampang gitu, tetap dia lakoni kenapa sang dia cintanya gitu. Nek gur teko nang nggone Fatan ngene iki gampang banget toh. Orang teko ae serah. Neng siapa tahu suatu saat Fatan untuk melamar itu perjuangannya luar biasa. Nah, Dan itu dilakoni. Kenapa? Untuk cinta. Gini loh, teman-teman. Eh, saking cinta, dorongan cinta, mudik itu dilakoni loh. Ya toh? Saking dorongan cinta, mudik dengan seluruh ketidaknyamanan perjalanan itu dilakoni. Perjalanan yang macet, harus tiket war, harus macam-macam gitu. Itu nggak nyaman banget gitu. Belum lagi tidak semua orang yang mudik itu siap secara finansial loh. Jauh-jauh hari dia sudah siapkan, dia harus ngirit gitu. Kata kata anaknya, ayah besok tahun depan kita ke tempat eyang enggak? Oh, karo mikir ya Allah dites ngendi ya gitu. Jadi kan ya, mudik itu enggak semuanya nyaman, tetapi dilakoni. Kenapa? Karena cinta. Jadi gerakan cinta nasional itu sebenarnya adalah mudik. Itu gerakan cinta nasional itu. Itu luar biasa. Nah, seorang ibu dia bisa korbankan nyawa dia untuk keselamatan anaknya. Saya ngono kan antum bisa lihat toh di video-video pendek yang sering kali kita berseliweran eh, di Instagram kita, di TikTok, di macam-macam ya. Karena rasa cinta seseorang bisa korbankan apa yang dia miliki itu untuk orang lain. Sekali lagi cinta itu ya, teman-teman ya. Makanya antum bisa lihat kan para sahabat itu saking cintanya pada Rasulullah SAW, mereka gunakan tubuh yang mereka miliki itu sebagai tameng dan perisai untuk melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud. Kenapa? Saking cintanya. Kadang lagi kita mikir, kok iso ya? Kok iso ya? Kok iso? Ya iso wae lah. Wong jangankan itu kepada Rasulullah SAW, kepada tokoh-tokoh tertentu saja, orang-orang itu bisa mengorbankan seluruh jiwanya kok untuk menjadi tameng dan perisai. Apalagi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini tahapan pertama interaksi kita kepada syahadatain itu adalah mahabbah, cinta, cinta, rasa cinta kita. Oke. Nah, tahap kedua adalah ridho, ridho. Kalau sudah cinta, maka tolak ukur berikutnya itu interaksi kita itu dengan ridho. Nah, ridhonya kepada siapa? Ingat, kita senantiasa memanjatkan doa itu ya. Gimana? Di maksurat. Raditu billah robba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Keridhaan kita itu pada apa saja? Alah, ini ya, ridho. Ridho kita pada tiga hal. Satu, billah. Nih, terus, terus,
Satu kepada Allah, dua kepada Islam, tiga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena waktunya sudah maghrib, kita bicarakan nanti atau pekan depannya. Baik, syukran jazakumullah khairan satu Ibu yang sudah memberikan penjelasan gitu ya. Tadi lebih banyak terkait cinta itu. Enggak, ini tadi judulnya apa tadi sampai lupa tadi. Tadi apa judul bahasa Arabnya tadi? Nah, itulah intinya bagaimana kita eh nah ini kan judul paling atas al-mahabbah ya, cinta ya. Nah, ini tahapan berinteraksi dengan syahadatain yang paling utama tadi adalah kita harus menempatkan eh, cinta kita lebih tinggi daripada hal-hal yang duniawi seperti itu. Cinta kita pada Allah lebih tinggi daripada hal-hal yang itu bersifat duniawi. Ya mungkin nanti bisa kita bahas setelah ini ya, setelah sholat maghrib, karena sekarang sudah maghrib juga. Mungkin nanti setelah ini juga bentar lagi mau qomat. Jadi mungkin harapannya dari teman-teman yang sekiranya masih bisa melanjutkan berdiskusi nanti bisa tetap di sini. Yang sekiranya mau pamit dipersilakan seperti itu ya. Sebelum itu kita cukupkan terlebih dahulu dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.